Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Silvi pada materi koordinat kartesius. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan yang belum, ditunggu. Koordinat kartesius itu berasal dari istilah penemunya, yaitu René Descartes, seorang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Prancis. Dia memperkenalkan ide untuk menggambarkan posisi titik pada sebuah permukaan dengan dua sumbu yang saling tegak lurus. Nah, kita perhatikan pada gambar ini terdapat sumbu yang mendatar yaitu sumbu X, kemudian yang vertikal dinamakan sumbu Y. Sedangkan perpotongannya itu dinamakan titik O. Nah, ini oleh René Descartes dinamakan bidang kartesius. Nah, bidang kartesius yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X itu disebut dengan absis. Sedangkan sumbu Y disebut dengan ordinat. Nah, pada bidang kartesius ini nanti akan terdapat koordinat. Koordinat yaitu terdiri dari X, Y, yaitu absis dan ordinat. Kita perhatikan pada bidang kartesius terdapat titik A, B, C, dan D. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menentukan koordinatnya. Titik A berada pada perpotongan absis 3 dan ordinat juga 3. Sehingga didapatkan koordinatnya 3,3. Sedangkan titik B, kita perhatikan absisnya adalah negatif 3. Sedangkan ordinatnya adalah 3. Berarti min 3,3. Sedangkan titik C berada pada min 3. Sedangkan ordinatnya juga min 3. Maka koordinatnya adalah min 3, min 3. Sedangkan titik D, absisnya adalah 3 dan ordinatnya min 3. Berarti 3, min 3. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa pada sumbu X sebelah kanan 0 itu adalah positif, sedangkan sebelah kiri 0 itu adalah negatif. Sedangkan pada sumbu Y, bagian atas 0 itu adalah positif, sedangkan bagian bawah dari 0 itu adalah negatif. Kita perhatikan pada bidang kartesius, sumbu X dan sumbu Y membagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kuadran pertama, X-nya adalah positif, Y-nya juga positif. Sedangkan kuadran kedua, X-nya negatif, Y-nya positif. Pada kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Pada kuadran keempat, X-nya positif dan Y-nya negatif.
Kemudian kita perhatikan kedudukan garis pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita perhatikan garis L1, L2, L3, dan L4. Jadi, garis L1, L2, L3, dan L4 adalah garis mendatar yang sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Kemudian kita perhatikan lagi garis M1, M2, M3, dan M4. Keempat garis ini adalah garis vertikal. Garis vertikal yang sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Sekarang kita perhatikan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, di mana garis N1 dan N2 memotong sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, kita lihat ini garis N1. N1 itu memotong sumbu X dan juga sumbu Y. Kemudian garis N2 juga memotong sumbu X, di sini perpotongannya, dan juga memotong sumbu Y. Dan kedua garis ini juga saling berpotongan. Kita perhatikan soal latihan yang pertama, yaitu tentukan koordinat dari masing-masing titik. Kita perhatikan titik A itu X-nya adalah 3, Y-nya 6. Tadi 3,6. Kemudian titik B, X-nya 4 dan Y-nya juga 4. Sehingga koordinatnya 4,4. Titik C, X-nya min 4, Y-nya 3. Maka koordinatnya min 4,3. Titik D, X-nya min 6, Y-nya 5. Berarti koordinatnya min 6,5. Titik E, X-nya min 5, Y-nya juga min 5. Titik F, min 3, Y-nya juga min 3, berarti min 3,3. Kemudian titik G, X-nya 2, Y-nya min 6, berarti koordinatnya 2, min 6. 2, min 6. Sedangkan titik H berada pada X-nya 6, Y-nya min 5, berarti 6, min 5. 6, min 5. Nah, ini adalah koordinat dari titik A sampai titik H.
Kemudian kita lihat soal yang kedua, yaitu kita akan meletakkan titik koordinat pada bidang kartesius. Kita lihat titik P. Titik P itu koordinatnya min 2,4. Berarti X-nya min 2. Y-nya 4. Nah, ini adalah titik P. Kemudian titik Q 3,-1, berarti X-nya 3, Y-nya min 1, berarti ini titik Q. Kemudian R. R itu koordinatnya 0,-3. 0, berarti titik R berada pada sumbu Y. X-nya 0, berarti di sini, kemudian Y-nya min 3, maka ini adalah titik R. Titik S, koordinatnya min 3, min 4, berarti min 3 di sini, kemudian min 4. Nah, ini adalah titik S. Nah, berarti koordinat P berada pada kuadran 2. Titik S kuadran 3. Titik Q kuadran 4. Sedangkan R berada pada sumbu Y. Demikianlah materi kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.